Ayo, on Mixun. Ayo dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Caliandra, absen 5. Saya Bintang Maulana Jafar Rahman, absen 12. Saya Dita Ayu Erawati Nuridaya, absen 14. Saya Ilham Wisnu Firmansyah, absen 20. Saya Muhammad Raja Firmansyah, absen 28. Saya Zulfa Melia Putri, absen 38. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang menstruasi. Menstruasi. Apa sih menstruasi itu? Menstruasi atau haid merupakan pendarahan yang terjadi akibat lurusnya dinding sebelah dalam rahim atau endometrium. Siklus ini rata-rata terjadi sekitar 21 hingga 30 hari. Setiap wanita memiliki siklus yang berbeda. Siklus menstruasi dikendalikan oleh hormon-hormon reproduksi yang dihasilkan oleh hipotalamus, hipofisis, dan ovarium. Fase siklus menstruasi. Siklus menstruasi terdiri dari 4 fase, antara lain 1. Fase menstruasi, 2. Fase praovulasi, 3. Fase ovulasi, 4. Fase pasca ovulasi. Fase menstruasi yaitu ovum tidak dibuahi sperma sehingga produksi hormon estrogen dan progesteron terhenti yang menyebabkan ovum lepas dari endometrium sehingga terjadi pendarahan. Fase menstruasi berlangsung kurang lebih 4-5 hari. Fase praovulasi. Fase praovulasi atau biasa disebut proliferasi. Pada fase ini hormon pembebas gonadotropin mengeluarkan hipotalamus akan memicu hipofise untuk mengeluarkan VSH, follicle stimulating hormone. VSH memacu pematangan folikel dan perangsang folikel untuk mengeluarkan hormon estrogen sehingga pembentukan dinding endometrium atau proliferasi. Fase ovulasi terjadi pada hari ke-14. Tingginya estrogen dari hipotalamus dari hipofise menghambat VSH menjadi hormon LH atau luteinizing hormone. Peningkatan kadar LH merangsang pelepasan sel telur yang telah matang dari folikel di dalam ovarium. Peristiwa ini disebut ovulasi. Fase pasca ovulasi. Folikel degraf atau folikel matang yang telah melepaskan sel telur akan berkerut menjadi corpus luteum. Corpus luteum mengeluarkan hormon progesteron. Jika tidak terjadi pembuahan, corpus luteum akan berubah menjadi corpus albicans yang hanya sedikit mengeluarkan sehingga kadar progesteron dan estrogen menjadi rendah. Keadaan ini menyebabkan terjadinya menstruasi. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan dan pengejaan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.